Satu, jadi saya mau tanya persiapan dulu ya. Yang pertama untuk Niigata, semuanya sudah siap, ada tiket, ada visa, ada tempat tinggal di sana, kemudian ada asuransi kesehatan. Jadi kalian tinggal berangkat. Oke, Niigata saat ini sudah salju, sudah sangat dingin ya. Jadi kalian harus siap-siap. Kemudian juga apa? Di Niigata itu bukan hanya di Niigatanya, ada dua lagi universitas yang didatangi. Toh? Kemudian kalian tentu sudah berkontak dengan Olga ya, ininya. Terus juga nanti secara umum ya, kalian semuanya tolong pertama jaga kekompakan. Yang penting diketahui adalah kalian ini berangkat bukan atas nama pribadimu, tapi kalian bawa bendera Unhas ya. Jadi kalau ada yang berbuat di sana macam-macam, kami yang kena ya. Kalian yang akan dipanggil dan akan ada sanksi untuk mahasiswa ya. Jadi sama dengan yang kemarin ini, mereka membuat masalah di sana ya, di Nagoya. Itu dekan harus minta maaf ke direktur rumah sakitnya ya. Oke. Jadi kemudian yang Nagoya ada 12 orang ya. Semuanya sudah beres, visanya semua sudah ada? Sudah Mi. Kemudian nanti bayar-bayarnya di sana ya. Ya, jadi pembayarannya itu meliputi pemeriksaan kesehatan, dia ulang di sana lagi. Karena ini rumah sakitnya adalah banyak orang rehabilitasi ya. Sehingga kalian akan di sana untuk pemeriksaan lagi antibodi hepatitis kalau tidak salah. Toh? Kemudian yang kedua, tempat tinggalnya sudah oke juga di sana ya. Kemudian visanya semuanya sudah beres untuk Nagoya. Oke, asuransi kesehatan ada, semuanya pegang asuransi kesehatan ya. Oke, jadi semuanya ini sudah siap untuk berangkat. Yang Toyama 4 orang sudah pulang kampung. Oh iya. 5 semua. Iya, yang satu lagi nggak tahu. Ya, oke. Terus juga, jadi ini belum mulai saya baru mau bicara ini saja toh. Jadi tolong, jadi yang pertama adalah tepat waktu ya. Kalau disuruh datang jam 8, setengah 8 sudah harus ada di sana. Toh? Jangan sampai ada komplain bahwa ini pemalas, taunya cuma mau pergi, tujuannya jalan-jalan bukan untuk mencari ilmu atau mencari pengalaman ya, tapi hanya mau saja pesiar. Itu kami sangat tidak mau ya. Jangan sampai mahasiswa merusak hubungan kami antar universitas dengan mereka ya, karena ingat masih ada kelanjutan program ini untuk juniormu ya. Karena kalau kita putus hubungan artinya saya harus mencari lagi mitra baru untuk KKN atau untuk segala macam yang lain ya. Jadi tolong jaga nama baik universitas. Yang kedua, jaga, tentu kalian sudah tahu bahwa pasien harus dijaga kerahasiaan, tidak boleh kok foto-foto pasien. Hentikan itu posting-posting di TikTok dirimu, segala macam makananmu, kemana-manamu, berhenti atau bukan level itu kita ya. Kasih kabar ke orang tua saja, ke keluarga, tapi tidak perlu pamer ke seluruh dunia bahwa kau lagi ngapain. Apalagi rumah sakitnya orang kau foto baru kau posting-posting. Apalagi yang kemarin ini akses card masuk, itu saking euforianya ada di situ sampai dia mau posting name card yang ada akses masuk. Itu nggak boleh sama sekali. Artinya seluruh orang bisa masuk ke rumah sakit dia memakai itu akses ya. Di foto nggak boleh ya. Kemudian juga pasien tidak boleh difoto ya. Kalau mau difoto pasien, minta izin ke senseinya, bisa saya foto ini kasus, tetapi bukan mukanya pasien, bukan kasus-kasus kelainan wajah yang kau mau foto. Tidak ada di kasus kelainan wajah, tapi ujung kepalanya saja atau dari belakang. Nama pasien juga nggak boleh diekspos, apalagi statusnya pasien nggak boleh diekspos ya. Kemudian alat-alat yang canggih-canggih di sana yang mungkin kalian akan lihat ya, itu boleh, tetapi atas izin ya. Dan kalau kau foto dirimu boleh, tapi foto dengan orang lain itu harus minta izin dulu ya. Jangan sampai kalian foto-foto sembunyi-sembunyi orang, misalnya di kereta kau lihat ada orang aneh atau ada orang rambutnya bagaimana ini, terus kau foto, itu nggak boleh. Kalau ditahu dia akan sangat marah dan melapor ke petugas ya. Nggak boleh begitu. Jangan sampai kalian juga ditangkap polisi ya, karena berbuat hal-hal toh. Misalnya kau ngintip
ada pernah kejadian tapi bukan di FK ya, dia ngintip orang mandi ya karena dia di asrama. Tuh, jadi nggak bisa mengendalikan dirinya. Tapi saya yakin Fakultas Kedokteran sudah sangat dewasa. Kalian sudah mencapai usia matur untuk tidak berbuat-buat hal yang aneh ya. Misalnya juga ya gitulah, di atas kereta menelpon-nelpon nggak boleh. Ya, semua harus silent ya gitu. Jadi tujuan kita pergi ke sana ini adalah selain untuk mencari ilmu ya, melihat fasilitas orang ya, melihat berbagai macam kasus, juga untuk melatih diri kita. Bagaimana sih manusia yang beradab itu seperti itu ya, tidak teriak-teriak, ketawa keras-keras dan seterusnya. Oke. Kita masih menunggu Ibu Dekan kah? Dia masih di rumah sakit. Ya, jaga diri dan jangan sampai hilang dan jangan sampai sakit. Ya, makan jangan diirit-irit ya, harus makan karena daya tahan tubuhmu perlu tinggi di suasana yang dingin. Kayak gitu. Saya mungkin tidak perlu karena sudah biasa Mito keluar luar negeri. Maksudnya tidak perlu, jadi saya kasih tahu apa sih yang harus dibawa. Jadi yang pertama paspor tentu ya. Paspor ini kalian foto depannya yang ada fotomu, itu disimpan di HP-mu. Kemudian print juga satu gitu ya, sehingga kalau nggak minta-minta hilang, ada ini yang kau bawa yang begini loh yang hilang ya, itu catat kok. Terus yang kedua tentu HP toh dengan power bank, udah lengkap ya. Kemudian yang ketiga tentu saja ada koneksi internet. Meskipun nanti di sana di rumah sakit, di asrama apa ada semua, di hotel ada wifi, tetapi di jalan itu nggak ada. Kalau kalian berkegiatan di luar, ya, jadi ini ada wifi. Kalau saya biasanya cuma pakai Telkomsel aja, beli kuotanya gitu ya. Terus yang ketiga tentu uang, ya uang. Ada yang harus bayar cash di sana ya, asramanya kalau nggak salah. Ada juga yang saya nggak yakin bisa gesek, tapi saya pikir kalian sudah biasa gesek-gesek toh. Itu bawalah satu ya gitu ya. Di sana juga bisa tukar uang. Ada ATM, bahkan saya biasa tukar uang di mesin. Jadi saya masukin US dollar, keluar yen. Langsung Ji. Money changer juga banyak sekali. Kemudian kartu, bayar kartu boleh. Berikutnya lagi, jadi berapa Mito tadi? Toh? Kau sudah catat-catat. Kemudian ada kartu namanya Suica, Ikoka, Suica atau Ikoka. Jadi itu kartu kau beli di kereta, di stasiun atau di bandara nanti begitu tiba ya, karena kalian itu 1 bulan atau 3 minggu ya, itu cukup lama. Jadi ini kartu kau pakai untuk belanja, tap apa gitu ya. Jadi sama dengan kartu apakah ini? Suica itu. Jadi kita isi di mesin juga yen toh. Jadi Jakarta ke MRT ya. iya, jadi kalau kau naik kereta apa ini pakai ini, nggak ada orang bayar cash. Jadi ada kartu. Imani kayak Imani itu. E-money, Bisa juga tap cash atau apa kayak bisa dipakai. E-money itu, jadi pakai itu. Dia pakai Suica atau Ikoka. Jadi itu kartunya beli di mesin. Semua mesin ada pilihan bahasa Inggris selain huruf kanji ya. Jadi bisa seperti itu. Sayangnya saya nggak bisa temani kau berangkat. Saya baru akan berangkat 15. Mungkin 2-3 hari Ji untuk supervisi ke kalian terus pulang. Gitu ya. Terus semua barang-barang berharga itu tidak boleh masuk ke dalam koper. Jangan sampai paspormu ada di dalam bagasi. Sedangkan kau harus ini. Paspor jangan lupa dari Makassar sudah dibawa. Saya pernah sampai di Jakarta, saya mau ke Belanda, pasporku tertinggal di Makassar. Jadi saya beli tiket ulang tunda sehari karena pasporku dikirim dari Makassar. Tuh, jangan sampai itu. Jadi tulis-tulis apa yang harus dibawa. Kemudian apa yang harus ada di dalam ransel. Dalam ransel itu power bank ada dalam ransel, paspor, uang dan HP itu yang ada dalam ransel. Ya. Kemudian semua surat-surat yang dari Jepang, ada invitation letter yang dari Jepang, ada itinerary, ada nama hotelnya mungkin, atau semua surat dari Jepang masing-masing print pegang. Ya, karena masuk imigrasi mungkin dicari. Jadi jangan sampai mencari-cari, mau buka lagi koper, mana ini kok enggak, itu semuanya barang penting semua ada di kabin seperti itu ya. Jadi yang dapat langsung di ini. Berikutnya lagi sediakan satu, kan ada koper, ada bagasi, ada kabin lagi ya, ada ransel ya kan.
Kalau nggak salah kalian pakai Garuda atau Kajal atau Ana gitu ya. Yang Nagoya pakai apa ya? Garuda. Oke, 30 kilo, 40 kilo, 46 kilo, luar biasa ya. Kalau winter Iya. Tambahin lagi kabin tuh. Oke, jadi it- itu luar, tidak, dia ini pasti punya Elite Plus yang 40 kilo. platinum. Platinum Elite Plus. Yang biasa kayaknya 30 ya. Itu toh, terus jadi jadi tulis apa yang harus ada di dalam bagasi, apa yang harus ada di dalam ransel. Di kabin itu sediakan 1 baju ganti yang di kabin. Ya kan, kalian berapa jam dari Makassar ke ini, masa nggak ganti-ganti baju? Belum lagi kalau sampai di sana mungkin kalian masuk dulu di WC, begitu tiba Jepang masuk WC ganti baju dulu, pakai dulu baju dingin atau apa dan seterusnya, itu harus ada di kabin. Jangan sampai buka-buka lagi bagasi. Nggak minta-minta pesawatmu delay, pesawatmu tunda dan seterusnya, apalagi dengan cuaca buruk seperti ini ya, itu kalian harus ganti baju, ya kan? Jadi jangan sampai itu. Jadi ada 1 baju ganti seperti itu. Saya sarankan pakai long john aja, jadi nggak perlu bawa berlapis-lapis jaket. Nagoya juga sudah dingin, tetapi Nagoya jarang salju, meskipun kadang-kadang salju juga Nagoya. Ya, jadi tergantung gitu ya. Oke. Kegiatan akan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kalian boleh pergi jalan-jalan. Ya, terserah mau kemana gitu ya. Saya akan ke Toyama ya, karena saya mau tujuanku Shirakawa-go, dekat situ. Itu untuk Tradisional. rumah-rumah tradisional yang ratusan tahunnya Jepang itu Ji, karena sukanya yang begitu ya, nggak suka shopping, sukanya pergi tempat-tempat aneh, apa, kuno gitu ya. Oke, seperti itu. Apalagi ya, itu Ji, barang-barang obat-obatan pribadi ya, ada yang punya alergi, ada yang punya apa segala macam, itu harus masuk ke dalam kabin atau ranselmu ya, sehingga di atas pesawat bisa kau minum, bisa kau apa, itu obat ya. Jangan sampai masuk ke dalam bagasi, nanti susah lagi, kau susah temanmu satu kelompok kalau ada yang sakit gitu ya. Jaga barang-barang masing-masing ya, meskipun kalian ini ada sedikit orang, ada banyak orang ya, jangan sampai ada keluhan bahwa ada yang berkelahi dengan temannya, pernah ada kejadian begitu ya. Kemudian sehingga bagaimana lah yang baku nggak enak gara-gara KKN, akhirnya sampai dokter kita jadi hubungannya nggak enak gitu ya, karena kita pernah bersama-sama di luar negeri dan nggak enak gitu ya, ada insiden gitu. Jadi padahal kita ini masih mau seumur hidup menjadi kolega ya, jadi jangan sampai ada seperti itu ya, karena mungkin beberapa hari kalau kita satu asrama atau satu tempat masih bisa, tapi kalau 2-3 minggu itu sudah keluar aslinya nih semua ya. Ada yang suka makan rantasa, kamarnya seperti apa, seperti itu. Jadi harus belajar bertoleransi ya, belajar bagaimana dengan teman ya. Oke. Kemudian senseinya itu semuanya saya jamin tidak galak ya, semuanya baik-baik ya. Kemudian sangat baik pada kalian, sangat ramah dan sangat memperhatikan ya. Tetapi sulitnya orang Jepang karena dia selalu baik, nggak pernah marah. Masih mending kita ya, orang Makassar langsung marah aja dengan mahasiswa gitu ya. Dia sangat baik, tetap dia nggak pernah marah, tetapi dia marah. Tapi karena dia orang timur ya, jadi dia akan melapor ke kami bahwa ini begini, tapi di depanmu dia baik. Tetapi dia akan lapor langsung ke fakultas bahwa ini kejadian seperti ini. Kadang-kadang mahasiswanya sendiri nggak tahu gitu loh. Mahasiswanya kaget, oh ternyata itu salah ya, oh ternyata itu begini, baru mereka setelah kami tegur. Tapi senseinya nggak marah sama dia, begitu. Sehingga kita sulit menebak ini orang marah apa enggak, itu sulitnya. Lebih bagus orang langsung marah ya, jadi kita tahu saya salah gitu kan, dan saya perbaiki. Tetapi dia tidak seperti itu. Jadi itu budaya mereka, jadi dia tersembunyi, tertutup, dan dia pemalu gitu ya. Dan itu kalian yang harus menyesuaikan toh. Oke. Itu dulu sebagai pengantar. Yang jelas saya tahu kalian semuanya sudah ready ya, fisik dan mental, dan juga dokumen. Oke? Jangan lupa dokumennya semua dari Jepang, setiap orang mesti pegang
ya. Kemudian saya sudah kasih link untuk isian masuk ke Jepang. Itu nanti register dulu. Ada. Kau harus login dulu, register dulu, baru kau masuk ya. Itu harus diisi karena begitu masuk dia sudah keluar barcode, tinggal ini. Jadi ada dua gerbang yang harus dilewatin. Yang pertama adalah imigrasi, toh. Yang kedua bea cukai. Ini dua organisasi yang berbeda ya. Imigrasi Jepang ini kadang dia buka untuk open pakai mesin saja kita ini, meskipun selalu ada orang di situ yang akan membantu kalian di Haneda maupun Narita. Ya, selalu ada orang yang bisa ditanya dan dia akan arahkan seperti itu ya. Tidak ada di kosong, enggak, banyak di petugas gitu. Jadi jadi imigrasi dulu ya. Kemudian imigrasi nanti akan mungkin satu-satu masuk ya, seperti biasa. Kalian sudah harus bisa menjawab ini tujuannya apa, di mana tinggal, ke universitas apa, mana surat-suratnya. Kasih lihat semua itu. Ya, nanti imigrasi itu akan foto dan sidik jari. Ya, itu yang standar. Kemudian setelah itu kau ambil bagasimu, ya, kemudian masuk bea cukai. Nah, bea cukai ini kalau Jepang itu juga sudah dengan yang tadi itu. Kau tinggal klik ini di mesin ini, pakai itu ya. Kemudian langsung terbuka masuk, ya. Satu lagi, tidak usah bawa makanan aneh-aneh ya. Jadi yang nggak boleh adalah buah, sayur dan daging merah. Kalau daging ikan boleh. Jadi abon ikan maksudnya ya. Indomie boleh. Kalau saya kebanyakan bawa pop mie karena di sana supermarket banyak sih Indominya. Aduh, bagus banget, ramen lah, kalian dia biasa makan samyang lah segala macam itu banyak banget. Tetapi saya harus lagi begini nyari ada nggak babinya gitu kan. Kalau saya pop mie tinggal langsung makan gitu kan. Kemudian toko jam 5 itu tutup nih, tetapi itu ada 24 jam 7-Eleven-nya, ada Food Mart, apa sih namanya? Family Mart, 24 jam buka Ji. Dan itu di Nagoya ada dekat situ. Niigata yang agak sulit makanannya karena memang dia di atas dan agak desa-desaan, desa gitu ya. Terus yang ini yang apa? Ya, jadi makanan itu. Jadi kalau ada buah di atas pesawat, Garuda itu pasti ada buah, itu nggak usah dibawa turun, sebentar kok bermasalah. Kasih habis semua makanan yang ada di atas pesawat. Segala macam sendoknya pesawat segala macam jangan diambil, dibawa turun lagi. Itu nanti bermasalah lagi. Ya, bunyi-bunyi ternyata sendok lagi nak bawa, pisau lagi nak bawa turun. Nah, kasih habis semua makanan di atas pesawat, jangan dibawa turun, buahnya lah, apanya lah segala macam. Seperti itu ya. Bawa dari sini hal-hal yang standar saja ya, misalnya kue oke lah ya, tapi tidak buah, sayur ataupun daging. Oke? Yang namanya rendang lah segala macam, bajabu segala macam tidak usah. Justru kita di sana mau makan makanan Jepang. Tuh? Oke. Apalagi Dik? Jangan menunjukkan kalau misalnya diajak makan, dan pasti akan diajak makan oleh senseinya. Jangan menunjukkan, aduh saya nggak suka, sorry ya, aduh ini makanan Jepang mentah-mentahan, saya nggak bisa. Itu dia akan sangat terluka kalau kau bilang nggak suka. Tuh? Kalau kan dia tersinggung. Kita bilang biar mami kita nggak suka, kita langsung oh ya enak. Padahal kita nggak suka gitu kan. Tapi saya yakin kalian semuanya sudah biasa dengan makanan Jepang yang mentahan, yang apa gitu ya. Iya. Jadi dia tuh selalu berpura-pura gitu loh. Jadi kita juga ikut berpura-pura. Jadinya kalau misalnya ada nih ikan mentah sashimi mahalnya itu segini. Ternyata aku begini, aduh sorry saya nggak makan ini ikan mentah. Aduh saya nggak bisa ini ikan mentah-mentahan begini. Tapi jangan kau bayangkan sama dengan di sini. Ini kualitas nomor 1. Saya aja di sini nggak berani makan sushi sashimi. Setelah makan di Jepang yang betul-betul bisa dipercaya fresh. Di sini saya nggak yakin ya. Freshnya itu udah dari kulkas berapa lama ya dia yang mentahan gitu ya. Jadi di sana jangan kau ragu, justru kau oke? Ya udah tahu, semuanya udah tahu kok ini bahwa ini muslim ya. Ada yang non muslim di antara kalian ya?
Tapi bersedia aja toh, ndak pork toh. Lagi pula di Jepang saya rasa jarang ada pork di, kebanyakan ikan orang makan. Banyak. Oh banyak pork. Harus ada aplikasinya untuk bisa tahu. Iya, ada di aplikasi toh, semuanya ada. Google kok bisa translate, tinggal kamera gini dia liatin semuanya isinya apa ya. Kalau takoyaki kan di sini kan banyak tuh takoyaki, tapi di sana ternyata ada pork. Nagoya 12 orang. Di mana gitu? Rumah sakit. Dia dia di asramanya, dan juga ada 2 tempat lagi Pak Abe aturkan, universitas di dekat situ. Nagoya enak. Itu kota besar, betul. Kedua terbesar, ketiga sekarang terbesar di Jepang. Kota besar sekali itu. Bahkan sudah ada itu senseinya langganannya, apa gitu, restorannya, apa dia udah tahu banget. Itu mall-mallnya luar biasa. Makanya anak-anak biasa sudah langsung kayak euforia tuh, maksudnya di sini aja apa makanan Jepang kayak gimana, ternyata sampai di sana ini mie aslinya semua. Oke, itu saja mungkin pengantar dari saya. Kita tunggu Ibu Dekan kah? Atau mungkin Dokter Irwin atau Prof Agus mau? Dokter Irwin mungkin. Iya. Iya. Oh, boleh. Untuk gimana? pakai apa nyambungnya? Oh, dari situ ya? Yang lain kenapa nggak hadir, Prof? Mesti bawa ke sana ya? Mesti di sini aja. Iya? Oh, bisa di sini. Oke. Atur. Akara zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Rina, Prof. Agus. Ini sedikit untuk pembekalan buat adik-adik mahasiswa yang akan berangkat ke program KKN internasional. Saya menyebutnya International Enrichment Program, yang nanti mendapatkan pengakuan SKS sebagai kegiatan KKN internasional, ya. Karena nanti nilainya akan keluar dari kantor kami, dari KKN Profesi Kesehatan. Nah, adik-adik, program ini sesungguhnya adalah program yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran. Namun ini masih sisa dari MBKM kemarin ya, bahwa kemudian kegiatan program ini kita acknowledge sebagai kegiatan KKN. Dan saya melihat jadwal yang Anda isi di grup kemarin itu sudah 4 pekan semua ya. Berarti insya Allah tidak perlu lagi ada pengayaan tambahan di Indonesia ya setelah pulang. Nah, karena ini adalah dikenali sebagai KKN, maka akan ada bobot kredit poin yaitu sebesar 4 SKS ya. Karena dia merupakan sesuatu kegiatan akademik berbobot 4 SKS, maka
di dalamnya akan ada ketentuan-ketentuan akademik yang mesti Anda penuhi, ya, termasuk peraturan akademiknya, ya. Jadi Anda ke sana tidak dalam konteks jalan-jalan saja, tapi lebih besar unsur belajarnya, ya. Nah, itu sebagai pengantar. Jadi ini 4 SKS. Ini tolong dipahami supaya jangan sampai 4 SKS ini sia-sia Anda tidak dapatkan nilai A, ya. Nah, ini kira-kira per definisi. Jadi apa itu enrichment program? Ini adalah program akademik yang bertujuan untuk memperkaya mahasiswa terkait dengan akademiknya dan pengalaman praktis dalam lingkungan internasional, ya. Baik itu terkait dengan keterampilan maupun kompetensi Anda nanti. Jadi selama di sana praktis Anda akan berada dalam lingkungan dunia kedokteran, ya. Bukan pada kehidupan seperti di kalau KKN Anda tinggal di rumah warga, kalau ini tidak. Anda tidak akan, dan kegiatan Anda bergaul dengan berbagai mahasiswa, kalau di sana tidak. Pure Anda akan beraktivitas di dalam dunia kedokteran, ya. Apakah dia nanti di kampus atau di rumah sakit. Nah, bentuk-bentuknya saya kira banyak macam. Salah satu yang kita lakukan saat ini adalah dengan bekerja sama dengan kalau di Nagoya kerjasamanya dengan masih dengan Prof, ya, Kaikokai. Sedangkan Niigata dan Toyama, ya, itu dengan university, ya. Anda university base, kalau yang di Nagoya itu di hospital base kegiatannya nantinya. Tentu akan berbeda sekali antara university base dengan hospital base. Pada Nagoya Anda akan lebih banyak diperkaya dengan mengenal berbagai layanan yang dimiliki oleh mitra kita. Kaikokai Healthcare Group ini sudah sangat lama bekerjasama dengan Unhas, ya. Saya sebut Unhas karena bukan hanya dengan FK, dengan beberapa fakultas juga mereka punya kerjasama. Anda akan diperkaya, dipapar dengan berbagai fasilitas yang mereka miliki. Tapi untungnya dengan komunikasi yang baik melalui Pak AB, Anda akan diperkenalkan juga dengan kehidupan sosial di Jepang. Kalau tidak salah angkatan yang pertama itu bahkan diajak untuk ada budaya minum teh itu di Jepang, ya. Nah, itu mereka dibawa ke situ, kemudian juga diperlihatkan bagaimana pengolahan sampah di lingkungan di masyarakat, sehingga tidak hanya melulu Anda di rumah sakit, tetapi juga ada kegiatan yang lain, ya. Nah, sedangkan yang university based, tentu dari namanya Anda akan punya kesempatan untuk melihat aktivitas pembelajaran di rumah sakit. Kalau beruntung Anda bisa ikut sit in di kegiatan di dalam kelas, ya. Pengalaman saya kemarin waktu supervisi di Niigata, ada aktivitas dalam kelas yang diikuti oleh mahasiswa dari negara lain yang sedang mengikuti program yang kurang lebih sama dengan Anda, gitu, ya. Dari situ ada yang dari Cina, dari Rusia, ya, dari kalau tidak salah dari Malaysia, sehingga suasana internasionalnya betul-betul tercipta di situ, ya. Jadi ada komunikasi, Anda dibagi dalam kelompok yang anggotanya berbeda-beda negara, kemudian berdiskusi, ya. Jadi ini adalah enrichment program yang sifatnya internasional, ya. Nah, apa tujuan pertama? Tujuan utama kita di sini adalah mempersiapkan Anda untuk bekerja, ya. Harapan kita dengan mengenal dunia kedokteran di luar negeri, memberi Anda pilihan-pilihan yang baru, ya. Ini kebiasaanmu. Kalau orang bicara, kau jangan ngobrol, ya. Kalau kau di Jepang begini, senseimu tersinggung. Salah satu kebiasaan jelek yang kau, sedangkan kita berhadapan langsung begini, kau masih ngobrol, apalagi kalau jumlahmu ratusan, ya. Nah,
Tujuan yang kedua untuk mengembangkan potensi pribadi Anda masing-masing ya. Jadi Anda melihat bagaimana kegiatan di rumah sakit. Kalau tidak salah seperti saya kemarin tidak sempat ke Toyama, tapi ke Niigata. Niigata itu sejak awal kalian dikasih pilihan mau masuk di departemen mana. Waktu itu ada yang memilih bagian anak, ada yang ke kardiologi, dan selama Anda di sana, departemen itu terus yang Anda akan ikuti, ya. Dan itu memberikan satu insight, satu paparan yang lebih dalam, karena beruntungnya, walaupun kita tidak hands on pada pasien, namun Anda bisa melihat bagaimana orang lain dengan sistem kesehatan yang berbeda itu menyelesaikan masalah pasien, terlebih karena teknologi di sana jauh lebih maju, ya. Sehingga kesempatan untuk itu jangan Anda sia-siakan, ya. Syukur-syukur kalau senseimu suka dengan kau mungkin ditawarkan untuk lanjut sekolah di sana, ya. 1 bulan ini waktu untuk Anda menjual diri dalam tanda kutip, untuk memaparkan diri Anda yang sebaik-baiknya kepada mereka. Kalau mereka tertarik, Anda bisa dipanggil untuk sekolah, ya. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, ya. Tujuan yang lain adalah meningkatkan daya saing Anda, ya, competitiveness Anda. Dengan kemampuan yang Anda miliki selama ber-KKN di internasional, maka tentu Anda punya nilai lebih dibanding mahasiswa lain. Assalamualaikum, Prof. Ya, sambil mengisi, Prof. Dan yang terakhir adalah memberikan paparan internasional kepada Anda, sehingga Anda bisa mengenali sistem pelayanan kesehatan di negara lain, yang tentu bisa menjadi pembanding dengan kita. Bukan bermaksud untuk merendahkan apa yang kita punya kemudian mengagumi mereka, tetapi Anda dalam hitungan beberapa tahun ke depan, Anda adalah pelaku pelayanan kesehatan. Dan pelaku pelayanan kesehatan tentu Anda punya tanggung jawab untuk mengembangkan kualitas pelayanan. Dengan melihat apa yang ada di Jepang, itu akan membantu Anda untuk bisa lebih kreatif dalam mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan nanti di Indonesia. Saya kira itu dulu, karena Bu Dekan sudah hadir. Kita akan lanjut pada kegiatan pembukaan pada hari ini. Saya kembalikan Prof. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Bapak WD 1, Prof Agus, WD 4, Prof Rina, dan koordinator KKN. Anggaplah beliau adalah koordinator nanti yang akan abadi selamanya. Dr. Irwin, terima kasih untuk kesediaannya selalu membackup anak-anak kita untuk bisa mampu kita tempatkan sebagai bagian dari KKN profesi kesehatan yang terfokus tentunya pada internasional, dan kebetulan selalu juga berkat kerjasama ada Prof Rina, ada Prof Agus dengan Jepang, kita bisa eksis untuk menempatkan anak-anak kita. Tidak banyak yang saya akan tekankan sebenarnya, hanya lebih cenderung kepada perilaku-perilaku yang kadang-kadang muncul di sana yang memang beda dengan perilaku-perilaku yang ada selama ini kita jalankan di Indonesia. Ya, mulai dari, ya syukurlah kalian punya juga alumni-alumni yang dari Jepang, Prof Agus, kemudian banyak cerita dengan para senior-senior lain. Walaupun misalnya Prof Rina dari Australia, tetapi kita semua ini sudah
sering dengan Dr. Irwin sering ke Jepang karena kerjasama itu dan melihat bagaimana mereka dalam memberikan penghargaan kepada tamu-tamu Indonesianya, sehingga hal itulah yang harus kita jaga karena bukan kesenangan saat ini saja yang kita inginkan, tetapi kerjasama ini kita inginkan selamanya. Nanti siapapun yang menjadi pimpinan di Fakultas Kedokteran mungkin 5 tahun akan datang, 6 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, kerjasama ini tetap akan ada. Dan bagaimana kita mempertahankan hal tersebut hanyalah bergantung kepada cerita-cerita alumni sebelumnya. Maka kalau cerita-cerita alumni sebelumnya jelek, maka itu akan berimbas pada adik-adik kalian yang sudah kita prepare untuk kedepannya tetap ada kerjasama untuk KKN profesi kesehatan ini di Jepang. Saya sangat memberikan apresiasi tentunya untuk beberapa teman-teman kalian sebelumnya yang mendapatkan laporan-laporan yang sungguh bagus, dan bukan hanya sebenarnya mereka yang mempunyai manfaat karena kebersamaan ini, tetapi nyatanya ternyata anak-anak yang diberangkatkan walaupun 1 bulan akan membentuk semacam mindset mereka bahwa wah, saya mau sekolah S2 deh di sana, saya mau sekolah S3 deh di sana, karena mereka sangat tertarik dengan kehidupan yang 1 bulan itu. Dan semuanya bercerita seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata ada 1-2 orang yang terpaksa mendapat laporan di email ke Prof Rina, kemudian ditembuskan ke saya, maka saya minta ke Prof Rina waktu itu tolong itu yang dikawal, jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. 1 bulan Jina, jangan mau munculkan hal-hal tersebut. Kalau misalnya late post kemudian 3 bulan akan 1 tahun, ya mungkin dia tidak ingat nih. Tapi pas kalau kau ada di sana kemudian kau berbuat sesuatu yang kontrak kerjanya tidak boleh seperti itu, pasti dia merasa marah. Dan kita takut kalau misalnya akhirnya dia bilang, sudahlah saya akhiri dulu ini, tolong bentuk anak-anak kalian agar bisa seperti yang kita harapkan. Nah kan itu kan tidak enak namanya. Nah sekarang ini posisi pimpinan ini adalah mau mengawal agar ini tetap ada. Kalian sudah jadi dokter pun nanti tetap ada lagi adik-adik kalian yang bisa. 1 bulan itu memang cepat, tetapi ternyata 1 bulan kalau saya lihat wawancara-wawancara dengan anak-anak yang sudah berangkat ke sana, itu sangat istilahnya melekat. Iya, berkesan buat mereka. Mulai dia bilang rajinnya, rapinya, iya, tidak ada jaga malam. Itu kan bisa perbandingan. Jadi nanti kalau kau bilang begini, di sana tidak ada jaga malam, Prof. Pulang cepat begini-begini, tapi buktikan kau dulu. Bilang tidak adanya jaga malam di sana memang adalah kualitasnya yang bagus. Dengan sekian jam mereka bisa menghasilkan. Kau di sini tidak ada jaga malam, hanya sampai jam 4 sore, HP aja kau pegang. Orang berkegiatan di sana, bikin operasi, pasang kateter, HP saja. Saya dapat semua laporan sebenarnya bahwa anak-anak kita yang koas ini, kalau mau dibandingkan dengan UMI, Unismu yang kadang-kadang katanya lebih agresif mereka. Begitu ada tindakan, semua lari. Begitu dilihat anak UNHAS, ada di mall. Kenapa kau tidak sabar nak? Maksudnya kasih tahu teman-temanmu, tulis kau di situ statusmu. Tidak bisa diganggu 5 jam, saya ada di OK, saya di ruang tindakan. Siapa sih yang marah, kecuali mungkin darurat ya. WA saja kan begitu nak. Maksudku, saya itu belum punya ide untuk periode ke depannya bagaimana mengawal ini koas-koas yang ada. Karena tingginya laporan bahwa mereka tidak seagresif. Saya terpaksa bilang lah, walaupun mungkin tidak semua, hanya kebetulan ada 1 supervisor yang melihat seperti itu dan melihat saya, udah kan, tolong gitu ya. Tetap ada sisi bagusnya pasti kita, tetapi kalau sisi jeleknya lebih banyak yang masuk ke saya menganggap itu berlaku untuk semua koas. Nah, seperti itu nak. Memang kita tidak bisa mungkin hidup barangkali kalau tidak ada misalnya HP, karena bangun tidur ada yang begini, sembahyang subuh nanti 15 menit kemudian karena ya, sesuatu yang seperti itu nak, yang maksudnya kita jaga. Sekali lagi itu pesanku. Saya tahu kalian punya kemampuan bahasa Inggris bagus, nanti beradaptasi lah, manut lah dalam 1 bulan ini, karena ada juga jalan-jalan. Saya lihat misalnya ada ditempatkan di pediatri, ada ditempatkan di urologi. Kalau senseinya itu tidak bisa hadir pada hari itu, maka dia larang kau masuk. Maka saat itu kau pergi cari semua kereta-kereta apa namanya di sana, pergi kau jalan-jalan, bisa tunji. Tapi pada hari itu ada tugas, datang kau lebih awal, 15 menit sebelumnya kau sudah berdiri di muka pintunya. Karena tidak bukakan pintu, kau tidak tepat waktu. Lebih cepat juga datang, tidak juga dia tidak buka. Begitu, baru kita boleh masuk. Itu saya lihat khasnya Jepang. Jadi memang semua serba, alumni Jepang itu terbentuk dengan kedisiplinannya. Karena memang mereka sudah dikasih seperti itu.
malu kalau terlambat. Jadi 15 menit lah kau duduk-duduk di situ. Nanti terbuka sendiri gitu. Oh, masuk Miki juga. Ya, seperti itu Ji. Nak. Tidak ada Ji yang lain yang saya pesan-pesankan selalu setiap saya melepas mahasiswa KKN Jepang ini. Itu Ji. Hanya karena pernah Mi lagi ternodai satu email yang marah sekali Prof Rina gara-gara itu anak TikTok-TikTokan. Ya tolong jangan minat tantangan mau dulu semua yang seperti itu. 1 bulan tapi sangat banyak manfaatnya dan berlaku untuk adik-adikmu ke depannya. Ya, yang suka bangun-bangun terlambat, ubah memang mau dulu juga ada satu yang suka terlambat saya tahu sekali karena dia adalah anak dokter dan kebetulan dokter itu adalah temanku. Jadi saya bilang memang Mi, ya memang kau kasih si X ini terlambat selalu, rajin bangun pagi. 1 bulan Ji. Ya tapi kalau kau memang sudah terbentuk habis sembahyang subuh, tidak tidur, membaca atau apakah mengaji, pasti kau sudah siap untuk tidak terlambat nanti di Jepang ini. Ya, Nak ya. Tidak ada yang lain itu yang saya mau tetap pesankan Ki dan saya harap tidak ada aduan by email ke Prof Rina karena PIC adalah Prof Rina yang masuk untuk kalian. Cerita-cerita dari teman-temanmu yang lalu bisa dijadikan sebagai reference. Apa yang kau bawa, jangan lupa bawa oleh-oleh kecil untuk sinsemu rasa terima kasihmu. Jangan temukan yang berkilo-kilo. Tidak gitu dia. Kopi kecil saja yang 1/4 kilo kayak sudah membuat dia seperti bahagia sekali nih anak-anak aku perhatikan Kak. Ada kopi ya, kopi Iya. apa itu? Toraja. Kopi Toraja. Kecil atau kecil. Tidak dijual dilihat ujung atau tidak. Yang penting ada saya lihat kopi langsung dia gembira sekali dan biar kecil-kecil. Saya Dia- biasa tuh, temanku sabun Ji, dibungkus cantik, tapi bungkusnya harus cantik. Saya harus tahu itu berlian kapan ini sabun. Karena di sana itu yang penting ada. Bukan Ada juga hilang. ya Kalau dibungkus kita kan kado. tak balik. Oh, dibungkus kado cantik-cantik. Saya juga kira aptom ini ternyata kue 1 biji, kue pai kacang. Atau tempat Tapi kartu nama. begitu Mi mereka. Ya, Nah, kita hargai mereka dan biasanya memang kita pesan Ki sebelum berangkat bahwa jangan Ki lupa bahwa ada rasa terima kasih yang tidak mereka minta tetapi penghargaan buat mereka. Selain kopi apalagi yang kemarin itu? Kacang. Kacang disco. Dia suka juga itu. Kecil-kecil. Yang kau juga yang 1 kilo tidak juga. Yang kecil-kecil Nak. Roti manto. Manto. Itu roti manto tuh dia iris, baru dikasih masuk keju, baru dia microwave, jadi ngembang gitu roti, baru itu Jepang makan semuanya. Ini. Apa meleleh gitu keju di dalam, tapi kan roti manto gimana? Tidak dicari? bertahan. Iya. Kalian punya perjalanan, adaptasi. Iya, Jadi jangan kalau mau bawa manto aneh-aneh. tidak, jangan bawa aneh-aneh Nak. Kopi mau atau kacang kau bawa Iya. satu orang misalnya bawa 3 kopi-kopi kecil atau masing-masing pada ini kan mereka sudah ada Mi anunya tuh departemennya tuh. Di sana baru dia bagi. Oh. Baru dia bagi. Ini Kalau yang lalu itu ada. Kan koas toh. Yo iya koas, di Nah, betul. koas. Ini KKN tahu Adik. Iya. Oke Nak. Tahu, Nak. Tapi di Rumah sakit juga berkeliling. Iya. Mereka juga suka kasih kado kan? Orang Jepang juga suka kasih, pasti dia kasih tuh kado-kado kecil juga. Itu kue yang ada di station. Iya, yang begitu-begitu. Dia cantik selalu, dia bungkus kado cantik dia. Padahal kalau kita orang Bugis Makassar yang penting isinya di biar minta bungkus jelek, tapi kalau di dalamnya berlian boleh lah main-main kan. Karena penghargaan. Iya, Iya, kue kue beras, kue kacang. Crackers. Satu Ci, tapi kita bahagia juga dihargai. Kopi mau, karena kopi tahan lama ya. Ada kopi kecil gini ya. Ya, oke itu Nak, selamat. Hari ini adalah pelepasan kalian. Kalian berangkat tanggal 8 Januari. Semoga selamat. Jangan lupa obat-obat khususmu kalau ada di luar obat sakit kepalamu, obat demammu, obat flu. Jangan lupa musim apa sana? Ih, dingin ini. Dingin ya. Iya, berarti ya Kalau semacam aman tuh salju 1 meter. Rinos lah, cetirizine selalu juga kalian bawa, tapi jangan membuat Rinos dan cetirizine kok ketiduran dan kemudian di email tidak muncul-muncul karena ketiduran. Dingin pakai sabun yang itu. Enggak boleh sabun biasa nanti. Dove. Dove. Yang paling sering itu dibawa Dove, Terus paling satu enak, kali mau 1 lembab. kali mandi. Ya, Yang jangan kau sering mandi. Terus Karena jangan kok barangmu itu terisi waktu berangkat lebih banyak sampai berat, lebih baik yang pulangnya piko isi. Jangan kau selalu berpikir, oh sama seperti Indonesia, pagi saya mandi, malam saya mandi, jamu kok seperti itu. Pokoknya bajumu yang pagi itu kau pakai sampai pagi berikutnya. Ganti daster saja malam. oleh-oleh kirim pakai kapal laut, enggak apa-apa lama yang penting. Iya, betul. Betul ini.
ini. Oleh-oleh apa yang dia mau beli sampai dia mau pakai kapal laut? Nigat. Umroh kapan? Ya, Niigata itu penghasil beras terbagus di Jepang ya. Enak rasanya Jadi ya. Niigata yang paling bagus berasnya. Biasanya saya juga bawa pulang beras. Tetapi sekarang ada aturannya, lebih 5 kilo Niigata kok ditahan di imigrasi. Ada sekarang macam-macamnya, boleh barang tidak lebih dari 5 macam untuk di pribadi itu. Ada misalnya aturan barunya Purbaya. Yang beli barang mahal. Masuk ke Indonesia yang susah ya. Aduh. Lipstick saja kalau kau beli 5, dia tangkap sekarang. Nggak boleh, hanya untuk keperluan pribadi. Jadi semua orang itu dicurigai mau menjual. Nah. Jadi bawa. Yang kau terima just tip. Enggak, bukan di Korea ini, kayaknya Jepang kan. Mereka jarang anu aja. Oke, Palek nak. Oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita lepaskan Ki semuanya nak. Semoga sehat selama di sana. Kalau ada apa-apa, email Prof Rina atau WA Prof Rina. Boleh juga saya, boleh juga WD1 atau Dr. Irwin. Ada grup. Joy. Ada grup. Pokoknya jangan Ki malu lah untuk bilang, Prof kenapa saya begini. Nanti dikasihkan solusi. Kalau perlu nanti Prof Rina, saya atau Prof Ini Agus barusan akan ini yang menelpon. musim salju di baru nih. Ada Baru satu nih. kali. Yang lalu ada Yang nih. lalu pernah. Tapi baru ada yang ke Toyama. Toyama itu tebal sekali Toyama saljunya. paling Hati-hati tebal kok. saljunya. Dan di Jepang itu enak sekali untuk jalan-jalannya. Jadi jangan kau menyesal kalau misalnya kau tidak melakukan. Book off. Book off tidak. Maksudnya kalau mau karena ketakutan. Jangan kau takut, semua ada instruksinya jelas. Ya enggak mungkin anak sebesar kau hilang begitu ya. Biar sendiri, oh ada kau saya ke sini. Dik, oke, bismillahirrahmanirrahim nak, sukses selalu. Ayo kita foto. Ya. Saya lagi atur kita mengajar di luar loh. Iya, Jadi karena outbound, jadi kita sebagai dosen asingnya dia. Kita lagi harus itu karena di IKU masih agak rendah Iya. memang. Jangan mereka saja yang datang. dosennya dia. Enggak, saya toh misalnya saya kalau ke Jepang ini, Oh ya. kalau kita ke Jepang, Prof Rina, saya nanti ke Jepang, saya minta saya mengajar di sana. Unggul nih Bina Anta Ubaya.